Kemudian Nabi SAW berada di Madinah bersama para sahabatnya sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai 8 tahun. Ketika 8 tahun, maka terjadilah Fathu Makkah, yaitu Makkah dibebaskan dari kesyirikan dan kekufuran. Orang yang tadi zalim, yang jahat kepada Nabi, sekarang mereka tak boleh lawan lagi Nabi SAW. Nabi sudah diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi pergi ke kota Makkah bersama 10.000 orang pasukan. Abu Sufyan, pemimpin Makkah pada waktu itu, yang mengatakan akan datang kepada kalian bala tentara, kalian tak akan sanggup lawan, menyerah sahaja. Maka alhamdulillah Allah bagi kemudahan kepada kaum muslimin untuk menguasai Makkah Al-Mukarramah setelah 8 tahun Nabi meninggalkan Makkah. Kemudian ketika sampai ke Makkah, orang-orang Madinah mereka merasa sedih. Kalau Makkah sudah menjadi kampung muslim, kalau Makkah sudah kembali menjadi milik Nabi, milik kaum muslimin, maka Nabi tentu tak akan lagi datang ke kota Madinah. Karena Madinah ada tempat Nabi hijrah. Sekarang tempat lahir Nabi Makkah. Dan Makkah itu sudah menjadi daerah yang aman, nyaman, tenang, barokah. Maka Nabi tidak akan lagi pergi ke Madinah. Itu kata orang-orang Madinah. Kemudian Nabi dengar kalimat ini. Ketika Nabi SAW mendengar kalimat ini, maka Nabi kumpulkan semua penduduk Madinah. Tidak demikian wahai penduduk Madinah, aku tak akan pernah meninggalkan Madinah selama-lamanya. Maka disitulah Nabi sebutkan, kalla, tidak mungkin aku meninggalkan Madinah. Inni Abdullahi wa Rasul, aku ini hamba Allah dan utusan Allah. Allah perintahkan aku hijrah karena Allah. Aku hijrah ke daerah kalian. Kemudian apa kata Nabi? Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku selama-lamanya bersama kalian. Selama ruh masih berteman dengan jasad, aku akan selalu bersama kalian wahai penduduk Madinah. Wal mamatu mamatukum. Dan ketika aku wafat, aku mesti wafat di kota Madinah. Maknanya ikhwatul Islam, ini hadiah dari Allah untuk penduduk Madinah. Nabi SAW berada di Madinah untuk selama-lamanya. Dan Nabi SAW tidak akan pernah meninggalkan Madinah di masa Nabi hidup. Setelah Nabi wafat, Nabi tak akan pernah meninggalkan Madinah. Di masa Nabi hidup, Nabi tak pernah keluar dari Madinah kecuali untuk berjihad, untuk datang ke Mekah. Tak ada yang lain. Nabi tak ada yang namanya pergi jalan-jalan keluar Madinah, tak pernah. Nabi tak pernah meninggalkan Madinah. Bahkan salah satu ungkapan yang disebutkan oleh pembantu Nabi, Khuwaidim, yang namanya adalah Anas bin Malik. Kita kenal dengan Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Ia menyebutkan, anna Nabiya SAW kana idza qadima min safar. Kalau sekiranya Nabi di masa hidup pergi keluar dari Madinah, kemudian balik lagi ke Madinah, fanazara ila jurratil Madinah, kemudian Nabi dari jauh nampak kota Madinah, nampak bangunan Madinah, awda'a rahilatah, Nabi akan gerakkan kendaraannya. Nabi naik onta, Nabi akan sedikit gerakkan kendaraan ontanya. Karena biasanya kalau kita gerakkan onta berarti lajunya tambah sikit. Dan kita tahu nama onta Nabi itu adalah Qaswa. Qaswa itu maknanya jauh. Qaswa itu maknanya jauh karena Qaswa itu diambil dari Aqsa. Qaf, Sad, Ya, Aqsa. Aqsa disebut dengan Aqsa. Masjid Aqsa disebut Masjid Aqsa karena ia masjid yang jauh dari Masjid Makkah dan Madinah. Disebut dengan Masjid Aqsa. Nah, onta Nabi disebut dengan Qaswa karena onta Nabi jauh dari semua onta yang ada di dunia. Dan onta itu adalah makhluk yang terindah yang Allah ciptakan di dunia. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Dalam surah Al-Ghashiyah. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tengok macam mana Allah ciptakan onta. Kalian perhatikan baik-baik. Dan onta yang terbaik itu adalah onta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Qaswa. Qaswa disebut dengan Qaswa karena ia kuat lebih dari semua onta yang ada di dunia. Kemudian awda'a rahilatah, Nabi akan gerakkan ontanya supaya laju sedikit. Wa in kana ala dabatin harrakah, kalau Nabi berjalan, Nabi akan cepat berjalannya. Kalau Nabi berada di atas onta, Nabi akan bergerak, akan mempergerakkan ontanya. Kenapa Nabi lakukan yang demikian? Min hubbiha, karena Nabi sangat cinta kepada kota Madinah. Jadi kalau selesai hajat Nabi di Madinah, Nabi akan cepat balik ke kota Madinah. Seperti seseorang ketika selesai hajatnya, safar, maka mereka akan ingin cepat pulang kampungnya. Itu adalah fitrah manusia. Contoh sekarang kita nak pergi melaksanakan ibadah haji. Pergi haji, kemudian lepas haji, baru selesai haji, maka hati kita akan terpaut ke kampung halaman. Bila nak balik, bila nak balik. Itu adalah di antara fitrah manusia. Begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW. Karena saking cintanya Nabi, sangat cinta kepada kota Madinah,
Nabi tak pernah meninggalkan kota Madinah. Kalaupun Nabi meninggalkan Madinah semasa hidup, Nabi ingin cepat balik ke kota Madinah. Macam haji yang tadi kita sebutkan. Nabi pergi haji pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian Nabi sampai ke kota Mekah tarikh 4 Zulhijjah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tarikh 14 atau 15. Itu adalah masa Nabi berada di Mekah. Karena haji Nabi adalah haji qiran. Haji qiran itu artinya adalah haji yang bergabung antara umrah dan haji. Niatnya kalau di miqat labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Itu haji qiran. Karena niat di miqat itu macam-macam ya. Kalau orang yang haji tamattu, kebanyakan daerah kita mereka hajinya tamattu, maka niatnya labbaik Allahumma umrah sahaja. Labbaik Allahumma umrah sahaja. Kalau yang hajinya qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjah, umrah dan haji bersambung. Kalau yang ifrad labbaik Allahumma hajjah, tak ada umrahnya. Itu sesuai dengan niat yang kita niatkan melaksanakan ibadah haji. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas melaksanakan ibadah mulia ini, Nabi langsung balik ke kota Madinah. Kenapa Nabi langsung balik ke kota Madinah? Min hubbiha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar fa nazara ila jururatil Madinah aw da'a rahilatah wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Karena Nabi cinta kepada kota Madinah, maka itulah Nabi sebutkan Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyadd. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah semacam mana kami mencintai Makkah, atau jadikan kami cinta Madinah lebih daripada cinta Makkah. Berarti kita lebih cinta Makkah atau Madinah? Makkah atau Madinah? Makkah juga ya, tak Madinah ya. Dua-duanya kita mesti cinta. Dua-duanya mesti dicintai oleh kaum muslimin. Tapi Nabi berdoa, jadikan kami lebih cinta kepada Madinah melebihi cinta kami terhadap kota Mekah. Karena ini kampung halaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Makanya kita sebutkan dalam hadis yang kemarin ikhwatul Islam, atau yang tadi baru kita sebutkan, demi Allah, aku ini hamba Allah, utusan Allah. Aku hijrah karena Allah, aku hijrah ke kota Madinah. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku akan selama-lamanya berada di Madinah, wafatku akan selalu berada di Madinah. Maknanya Nabi tidak akan pernah wafat kecuali di Madinah, dan setelah wafat Nabi akan selalu berada di kota Madinah. Maka sesiapapun yang ada di kota Madinah, di antara kewajiban mereka adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan kita sedikit bahas ikhwatul Islam, yaitu apa yang mesti kita lakukan di kota Madinah, di kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini kampung halaman Nabi, bukan kampung halaman orang lain. Makanya Madinah itu tak ada nama. Madinah tak punya nama kecuali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan kota Nabi, atau disebut dengan Al-Madinah. Karena Madinah itu maknanya sebuah kota. Mekah disebut dengan Madinatu Mekah. Taif disebut dengan Madinatu Taif. Misalnya kita misalnya di daerah kita, di kampung halaman misalnya, Madinah tu kaza wa kaza, daerah ini. Madinah itu sebuah kota maknanya. Nah, sampai di sini dia disebut dengan Madinah, kota apa? Maka disebut Madinah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sesiapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu